Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, Waalaikumsalam. sehat Pak Wagiman, apa kabar Sehat, Pak? baik. Ya. Lama nggak ketemu. Iya, lama nggak ketemu ini. Kapan-kapan ke Jember Pak? Iya. Tunggu undangannya aja. Pak Hussein ditunggu di Samarinda kemarin nggak datang. Oh iya, lagi kena flu berat tuh Pak Dedi. Hati-hati. Iya. Oke ya, saya tahun kemarin itu di Biotrop ya. Di Biotrop itu iya. sama Pak Kisman mencoba mengendalikan Chromolaena odoratum. Odorata, ya. Ya, Chromolaena odorata menggunakan itu Pak Wagiman, lalat Argentina ya. Nggih. Ya. Kemudian ini yang saya ingin tahu itu sampai saat ini perkembangannya gimana ya Pak? Artinya pengendalian menggunakan lalat Argentina itu saya sudah melakukan monitoring ya di daerah Karisidana Besuki. Ternyata di sana itu sudah banyak Pak, ya sudah banyak Chromolaena odorata itu dikendalikan oleh lalat Argentina secara alami gitu Pak. Nah, cuman kita belum pernah mendengar informasi bagaimana pengendalian itu Pak Wagiman secara di perkebunan besar gitu loh. Apakah memang sampai sekarang ini sudah digunakan atau tidak? Itu pertama untuk Pak Wagiman. Boleh yang kedua untuk Kang Dedi. Kang Dedi, gimana perkembangan penggunaan bioherbicide ya, bioherbisida terhadap gulma ya, perkembangannya seperti apa gitu loh ya. Nampaknya sekarang di antara pestisida nabati itu yang paling berkembang adalah insektisida nabati ya. Saya ingin ingin informasi perkembangan terakhir tentang itu ya, herbisida nabati. Oke, terima kasih Pak Dedi, Kang Dedi, Pak Wagiman, Mbak Sudarti ya ini ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung ditanggapi saja. Ya, tadi tampaknya lalat Argentina itu tadi masih concern ya Pak ya? Iya. 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 Kalau kita lihat itu luar biasa penyebarannya ya, dari awal-awalnya kan dari Marihat ya Pak ya? Ya. Kemudian sudah, jadi ketika saya jumpa dengan Chromolaena ini, saya jumpa juga dengan puru-puru karena lalat Argentina ini. Ya betul. Seperti di daerah timur perbatasan Sulawesi sana, itu saya ketemu di Kabupaten Malaka itu juga. Terakhir saya ke Wasior itu Papua Barat itu juga kok sudah sampai sana itu nggak tahu siapa yang membawa atau terbang sendiri. Tapi yang jelas tentang distribusinya itu sudah merata, sudah meluas gitulah, ada di Jawa dan luar Jawa, Sumatera juga, di mana ada Chromolaena itu ketemu juga. Ini di rumah saya saja, kalau praktikum gampang banget itu cari. Ya. Nah, kemudian kalau mengenai perkebunan besar dan seterusnya itu karena ya, saya pikir saya juga belum lihat ya, belum ada laporan itu secara khusus dikembangbiakkan kemudian disebarkan, karena dengan sendirinya itu sudah bisa bekerja. Itulah kehebatan pengendalian hayati menggunakan serangga atau parasit predator besarnya itu sama. Sekali kita rilis itu kemudian di alam berkembang biak. Nah, generasi keturunan-keturunan itulah yang menyelesaikan masalah target, entah itu BEMA, entah itu OPP lain, hama misalnya. Nah, kemudian tadi saya ceritakan bahwa sejauh pengamatan saya yang namanya lalat Argentina ini tidak membunuh, tetapi menghambat terbentuknya bunga atau biji gitu. Karena kalau kita bisa menghambat alat perkembangbiakan, ya itu sudah target ya. Sudah. Kan Pak Wagiman mulai dari sini. Halo? Oke. Apa terdengar saya? Oke Pak, dengar. Iya masih Pak, masih mangga. Oh ya, tampaknya ada diskusi yang. Oke, jadi saya
pemahaman saya itu Pak, lalat Argentina itu efektif dalam arti setidaknya menghambat perbanyakan bahan ini reproduksinya itu dari biji itu, menghambat pertumbuhan pucuk dan pembentukan ini. Bunga. Karena sudah berbuat puru, masih ada tunas lagi, kemudian diserang lagi gitu, sehingga satu pucuk itu bisa beberapa puru. Setahu saya itu Pak, matur nuwun. Oke, nggih, matur nuwun Pak Wagiman. Oke. Mangga lanjut, Ya. Pak Dedi. Monggo. Terima kasih Pak Husen ya. Jadi memang bahwa pengendalian gulma dengan bioherbisida itu tidak, atau dengan hayati lah bisa dikatakan ya, tidak banyak yang pada hama dan penyakit ya. Jadi seperti tadi saya ungkapkan, intinya karena yang dilindungi dengan yang dikendalikan tuh pada dasarnya sama gitu ya. Jadi karakteristiknya akan relatif sama, sehingga akan relatif sulit yang mencari yang sangat-sangat spesifik gitu ya. Sangat spesifik untuk pengendalian itu ya. Dan memang perkembangannya sekarang agak gimana ya, kurang ya. Terus terang saja, saya dulu meneliti tentang jamur ya, pengendalian jamur pada eceng gondok. Dan saya juga sengaja pada eceng gondok yang tidak ada tanamannya gitu ya. Nah itu memang ada ini, tetapi tidak begitu efektif. Itu hanya sekitar 20%-an gitu untuk mengendalikan. Tidak efektif lah, hanya 20%. Nah cukup efektifnya itu saya gunakan adalah dengan semacam segitiga penyakit gitu ya. Di mana ada yang virulens, ada yang tanamannya atau gulmanya itu lemah gitu, dan ada lingkungan yang mendukung. Saya buat lingkungan si gulmanya lemah gitu. Gulmanya lemah itu diberikan herbisida dengan dosis subletal sangat kecil, sekitar sampai 15% dari dosis anjuran. Nah ini lemah dikasih itu ada naik dari 20% menjadi 40 sampai 50%, dan itu pun rasanya masih belum pas gitu ya. Itu. Jadi perkembangan pengendalian gulma secara hayati itu agak susah juga, karena kemarin juga saya mencoba mencari jamur-jamur yang dari Acacia di kebun karet. Saya temukan beberapa, tetapi ternyata dia juga menjadi masalah kepada tanaman karetnya, juga kepada tanaman yang lainnya, karena memang sama-sama gitu ya, jadi agak lebih sulit ya. Dan juga kalau pengendalian gulma ataupun dengan pengendalian hayati itu tidak diminati oleh pengusaha gitu ya. Kenapa? Karena kalau seperti tadi setelah disatukan dirilis gitu ya, itu ya cuma satu kali saja, pengusaha itu tidak bisa lain dengan herbisida. Sekarang aplikasi nanti harus beli lagi kan. Kalau ini enggak, satu kali rilis mungkin ya satu kali saja gitu ya, setelah itu ya. Makanya dari segi ekonomis orang-orang bisnis dalam pestisida, pengendalian gulma gitu ya, itu tidak diminati begitu itu. Rugi ya. Mungkin itu Pak pandangan saya lah terhadap perkembangan ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Dedi, makasih.